Implementation of Reinforcement Learning, Key Learning Algorithm. Jadi saya coba carikan paper-paper yang relevan dengan topik LSA Design Contest. Ya, alhamdulillah ini ada di paper dari jurnal Triple Access. Ini salah satu flagship buat jurnal. Baru kita akan coba bahas di kuliah ini. Ada beberapa hal, mungkin pertama sistem model, terus key learning algorithm, ini yang ketiga arsitektur. Ini akan kita fokuskan di sini, arsitektur di key learning. Dan kemudian nanti yang bagian terakhir ada implementation result, eksperimen, dan perbandingan kinerjanya. Kemarin sepintas kita udah bahas mengenai pemodelan dari sistem dan algoritma key learning ini. Untuk kasus khusus di contoh LSI design. Tapi untuk hari ini kita coba bahas lagi untuk beberapa dengan case yang lebih generik. Ini seperti kita bahas di kemarin, reinforcement learning ini prinsipnya ada agent, interpreter, state, and reward. Nah, nanti dari konsep framework reinforcement learning ini, kita akan turunkan menjadi suatu parameter desain. Itu yang akan kalian ingat-ingat. Jadi kalau nanti kalian buat suatu aplikasi untuk dengan menggunakan reinforcement learning, kalian harus bisa mengidentifikasi agentnya apa, terus nanti jumlah state-nya berapa, rewardnya seperti apa, bagaimana. Nanti kemudian nanti ada decision-nya bagaimana. Nanti yang akan menentukan pemodelan dan arsitektur yang akan kalian rancang. Oke. Nah, ini secara umum di key learning algorithm itu kita akan bahas mengenai geometrik yang seperti kalian ketahui di pertemuan sebelumnya, ada persamaan untuk menentukan nilai key untuk masing-masing state. Jadi key matrix ini itu dibentuk dari jumlah state dan jumlah kemungkinan action yang dapat dilakukan oleh sebuah agent. Jadi kalau contohnya kasus kemarin yang di maze exploration itu, ini kan ada 25 state ya kemarin, dengan kemungkinan jumlah actionnya ada 4, kanan, kiri, atas, dan ke bawah. Nah, dari berdasarkan deskripsi case ini, kalian bisa identifikasi bahwa untuk proses desain sistem reinforcement learning, kita perlu key matrix dengan ukuran N kali Z. Nah, nanti masing-masing baris ini, baris ini, satu baris, itu adalah sebuah state dan kolom menyatakan aksinya. Ini ya. Oke, ini seperti algoritma key learning yang kita bahas juga, bahwa di awal key matrix ini akan diinisialisasi dengan nilai yang random atau bisa juga dengan nilai 0. Boleh akan diupdate dengan persamaan seperti ini. Ini adalah nilai update-nya key new sebagai fungsi dari state dan action, dihitung dari 1 min alpha kali current value dari matrixnya, ditambah dari alpha kali RT plus gamma maksimum nilai dari value dan actionnya. Jadi ini seperti kemarin kita udah lihat. Nah, ini persamaan umumnya kalau algoritma reinforcement learning dengan key matrix ini hanya persamaan ini. Jadi nanti kita akan secara umum kita akan mengimplementasikan persamaan ini dalam suatu sirkuit.
Ya, di mana nanti kita bisa konfigurasi masing-masing parameter ini alpha, gamma, dan RT ini dengan nilai antara 0 sampai 1. Nah, ini kita harus pilih berapa nilainya berdasarkan nanti proses training. Oke, bagaimana dari persamaan matematis ini kita implementasikan dalam sebuah arsitektur perangkat keras. Nah, ini secara umum, jadi arsitektur Q-learning ini adalah ditunjukkan seperti gambar ini. Jadi ada dua blok utama, yaitu di sini ada PG, Policy Generator, dan yang kedua ini blok utamanya adalah Q-learning Accelerator. Ini yang akan mengimplementasikan persamaan satu tadi. Nah, di mana Q-learning ini akan menerima input, ini ada ST dan RT plus 1. Jadi ini sebutnya next value dari state dan reward-nya. Kemudian ini juga action-nya. Ini A, T dan ST dan RT ini adalah current value dari action, state, dan reward-nya. Ini kalau buat ini dari nilai current dan update-nya kita pakai register aja. Z-1 ini merepresentasikan sebuah register atau delay. Nah, kalau PG ini plus generator ini itu adalah application dependent. Jadi nanti bergantung pada aplikasi yang kalian tentukan. Makanya nanti di awal ini kalian harus sudah mulai meraba-raba kira-kira kalian nanti untuk menunjukkan rancangan hardware kalian untuk kebutuhan aplikasi apa. Jadi kalau misalnya tadi di Maze Exploration, si pulse generator ini tadi kan ada yang belok kanan, belok kiri, terus misalnya kalau misalnya kasusnya dia menghindari rintangan yang ranjau itu termasuk pulse generator di sini. Nah, ini bergantung pada aplikasi. Di awal juga kalian harus identifikasi ini. Nah, oke, sekarang kita akan fokus untuk implementasi dari Q-learning Accelerator ini. Ya, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke, ini blok utamanya. Jadi secara umum Q-learning Accelerator yang persamaan satu tadi kita akan implementasikan menjadi tiga komponen utama ini. Ada blok RAM, ini disebutnya action RAM, itu berfungsi untuk menyimpan stat nilai dari key matrix ini. Nah, karena kita tadi ukuran key matrixnya tergantung dari jumlah state dan jumlah action, maka si key matrix ini akan berupa blok-blok kecil yang ukurannya adalah Z, Z. Terus nanti jumlah data yang tersimpan, depth-nya itu sebesar N. Nah, jadi kalau misalnya ini write address itu untuk menyimpan current value-nya, kemudian read address ini port untuk update value-nya, index T plus 1. Jadi nanti implementasi dari RAM ini besarnya tergantung dari jumlah state dan action yang mungkin diperlukan oleh aplikasi yang kita rancang. Oke, dan kedua blok besarnya adalah key updater ini. Ya, ini sebenarnya blok untuk mengimplementasikan persamaan tadi. Dan kemudian menyimpan hasilnya ke RAM lagi. Oke, kita coba lihat lebih detail blok key update ini. Oke, key update kita lihat key update itu blok terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah max block disebutnya di sini.
yaitu untuk memilih nilai maksimum dari sama answer tadi ini, untuk nilai maksimum dari Q nih, nilai maksimum dari Q di set pertama except ke A. Jadi kalau ini di tabel tadi di baris keberapa, misalnya tadi di kasusnya di sini ya, misalnya ada pohon ini Q S A, ini indeks sum X, komponennya S, ini X ini A. Jadi ini untuk memilih nilai-nilai dari Q matriks dalam satu baris untuk memilih nilai maksimumnya. Nah, ini implementasinya tentunya ini tergantung dari besar action yang dibutuhkan. Jadi Z kali ini. Nah, semakin banyak kemungkinan actionnya dalam sebuah state, itu kompleksitas komparator untuk pemilihan nilai maksimumnya itu akan makin kompleks. Jadi kalau contoh di kasus ini, kita misalnya punya action sebanyak 6 kemungkinan. Berarti ini kita membuat 3 stage komparator. Ini dapat diformulasikan dalam sebuah rumusan yang umum bahwa jumlah stage-nya itu M, ini disebutnya cell function log 2 dari Z. Jadi log 2 dari Z6, log 2 dari 6 kan sekitar 2, sekian, itu cell function jadi 3, nah, makanya ada 3 stage. Nah, kalau konteksnya tadi yang kita actionnya hanya 4, yang di contoh LSI itu berarti jumlah komparator stage-nya hanya 2 segini. Nah, ini yang ini si max block design ini akan menjadi bottleneck yang untuk kecepatan pemrosesan dari Q-ring accelerator, karena kita ketahui semakin panjang stage dari komparator ini, max block ini, itu nanti critical path delay-nya akan semakin panjang yang mengakibatkan nanti kecepatan processing-nya atau clock yang kita capai untuk ketika sintesis desain itu akan semakin kecil. Nah, makanya nanti ketika kalian rancang blok ini, itu kalian harus perhatikan berapa jumlah critical path delay-nya. Kalau misalnya terlalu panjang, kalian bisa pecah-pecah menjadi beberapa stage pipeline. Mungkin kalian udah belajar di secara teoritis di kuliah ini, gimana caranya membuat pipeline dari sebuah kombinasional blok yang panjang. Yaitu, jadi kalau kasus di sini kita ada 6 action. Stage pertama, setiap 2 buah nilai Q ini akan dibandingkan. Terus dipilih lagi. Ini sebenarnya sederhana sih proses pencarian max value-nya. Nanti kalian bisa cari lagi arsitektur lain yang lebih misalnya advance, bisa juga kalian untuk nilai tambah dari desain kalian. Tapi minimal di tahap awal ini kalian bisa implementasikan dengan skema seperti ini. Nah, kemudian ini ada blok yang kedua, yaitu key updater. Nah, ini untuk mengimplementasikan fungsi utama di persamaan satu. Kita lihat persamaan satu ini. Key new ini next state nilai key-nya. Itu dihitung 1 minus alpha kali Q STA, current state-nya, ditambah alpha kali FT dan seterusnya. Kita lihat dari persamaan ini, itu ada berapa buah multiplier yang diperlukan kalau kalian langsung implementasikan persamaan ini. Pertama, untuk perhitungan dari 1 min alpha kali Q ini, term ini. Di sini, satu multiplier. Yang kedua, ini ada multiplier di sini, gamma kali ini. Yang kedua, dan yang ketiga adalah yang ini, buat kalian ini.
Oke, ini kalau kalian implementasikan secara langsung, itu membutuhkan 3 buah multiplier. Kalian tahu sendiri kan kalau multiplier, itu pertama dari sisi area, dia lebih besar kan dibandingkan komponen-komponen lain seperti header dan substruktur. Kemudian ketika part delay-nya juga lebih panjang. Nah, dengan di sini dalam paper ini, sebenarnya ini teknik yang sederhana sih, yang udah secara umum orang biasa optimasi, yang disebut kayak misalnya rearrange equation gitu. Jadi kalian ditukar-tukar termnya sehingga menghasilkan persamaan dengan penggunaan multiplier yang lebih sedikit. Jadi kalau di sini kalau kalian ini kali-kalikan setiap sukunya, kalian susun ulang, itu akan mendapatkan persamaan dua ini seperti ini. Nah ini di dalam persamaan dua ini hanya ada dua multiplier. Pertama multiplier ini gamma kali max value ini, dan kedua alpha kali komponen ini jadi dua. Nah minimal ini menghemat satu buah multiplier dengan nilai yang sama. Oke, idenya jadi optimasi arsitektur untuk blok key updater ini dengan cara menyusun ulang persamaan satu ini dibuat sedemikian sehingga menjadi persamaan dua, itu dapat mengurangi satu buah multiplier. Nah, jadi tunjukkan ini persamaan yang sudah dioptimasi. Jadi nilai key new-nya ini sama dengan key STA, key current value dari key-nya ditambah maksimum dari key STA ini dikali gamma, kemudian ditambahkan dengan RT, baru nanti nilai penjumlahan ini
Ya, jadi kalau dari kelompok kita mungkin kayak overview kode utamanya dulu aja yang ini. Ya, jadi di kodenya itu kan yang akan divariasi itu di maze-nya yang posisinya itu di key learning-nya. Terus paling kita kemarin coba mainin generation time sama maximum action-nya gitu Pak. Terus ya yang lainnya juga itu kan ada ngubah value-nya juga kayak yang kalau ngubah posisi itu ya ngubah di sini juga seperti itu. Mungkin langsung aja kalau buat yang pertama itu di run ya dia pertama kali error tapi setelah di run seperti biasa itu langsung bisa. Jadi ya, itu ini yang benar-benar dari program yang dikasih langsung bisa dengan kasus yang kemarin dipresentasikan bapaknya. Nah terus buat yang posisi agent itu kita ubah ke posisi state 15. Jadi dia jalannya seharusnya cukup jauh. Nah, untuk runningnya itu pertama kita coba pakai generasinya itu iterasinya 300 kali sama actionnya 10 kali seperti setting awal dia nggak dapet Pak. Jadinya kita naikin generationnya itu jadi 600 generasi learning sama actionnya 15 karena juga dia jalannya lebih jauh gitu buat nyampe ke state 25 kayak gitu. Nah ya, terus ya ini untuk yang pertama kali dia dari state 15 itu ya error, terus setelah learning proses akhirnya bisa dan ini kelihatan jalannya emang cukup jauh dibandingkan yang sebelumnya gitu. Terus kalau buat BTW, yang iya Pak, saya interrupt dulu. Uh, mau konfirmasi dulu bentar. State-nya di awal sih agentnya di state 15 kan ya? iya Pak. Terus si ranjau-ranjaunya itu si itunya demonnya itu di sama atau kalian ubah random? Untuk yang ini masih sama posisinya Pak. Ranjau Oh, sama Demon-nya ya. masih sama. Sama ya. Oke. Iya. Terus untuk yang ini posisi agentnya kita ubah. Kali ini ubahnya nggak terlalu jauh dari state 1 ke state 3 aja. Terus untuk demon-nya itu kita ubah yang dari jadi awalnya ini ada demon di state 22 kita naikin ke state 12 yang kosong jadi kita tutup pakai demonnya jadi sebenarnya kalau dari gambar mapnya nih kita nggak screenshot cuman jadi dia harus jalan ke bawahnya sampai mentok baru dia lurus ke kanan terus buat sorry learning generationnya juga masih sama max actionnya juga tetap 15 habis itu dari hasilnya ya ini dia berhasil sih Pak kayak gitu dia state 3 dan jadinya padnya dia sampai ke bawah dulu baru ke kanan nih dia dari sampai di state 6 state 21 baru dia jalan ke kanan state 22 23 24 25 seperti itu mungkin. Oke. Jadi dengan kata lain kan kalian udah ngerti kan ya kalau apapun diubah si ininya apa si demonnya sama set awalnya udah nggak masalah kan? Iya Pak. Nah, oke. Nah dari situ uh, kira-kira kalau misalnya berikutnya kan ini modelnya kalian bisa pakai juga model awal nih. Nah berikutnya kalau misalnya yang buat aplikasi kalian nanti si jumlah state sama jumlah actionnya mungkin kalau buat ini mungkin cukup 4 juga sih dan jumlah setnya ini bisa jadi nanti lebih besar kalian kalau disuruh expand ini harus udah bisa ya ini kalau misalnya kan 5x5
kalau misalnya aplikasi kalian butuhnya misalnya 6 kali 10 juga nggak masalah kan, ada 60. Terus dari yang kalian coba, kalian ubah nilai learning Alpha rate-nya alpha dan gamanya gitu dirubah nggak, atau sama aja? Kemarin pas nyoba-nyoba kita ini sih Pak, nyobain naikin alfanya jadi 0,9 kalau nggak salah. Tapi nggak kita tampilin di laporan. Kita lebih Ya. fokus yang itunya. Nah, itu kalau misalnya alfanya dirubah, itu berpengaruhnya seberapa banyak kalau misalnya terhadap akurasi dan kecepatan atau jarak set yang perlu dilalui. Kalian itu Jujur nggak, belum itu ya, belum dieksplorasi. kemarin ada sih hasilnya, tapi jujur saya lupa. Mungkin Tivan bisa bantu, Van. Ya nggak apa-apa, maksudnya itu nanti itu karena beda aplikasi, si alpha sama gamanya beda juga, nanti tergantung itunya. Jadi kalian kalau udah tahu, udah punya sense si alpha sama gamma ini di kisaran range berapa, itu juga suatu informasi yang perlu dieksplor juga. Iya. Kalau kalian tadi kan, ya ini buat teman-teman yang lain juga, mungkin kelompok lain eksperimennya beda juga dengan kelompok ini. Itu juga, kalau misalnya kalian bisa share juga, kita bisa diskusi aja. Kelompok lain ada ini nggak? Ada informasi lain nggak yang dari eksperimen? Mungkin, oh saya beda, nggak perlu ngubah-ngubah generasinya dinaikkan dari 300 di 600, tapi cukup merubah nilai alpha dan gamanya di range segini, itu udah cukup bagus. Mungkin beda. Ada kelompok lain? Gimana kelompok lain? Ada yang mau sharing?